Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aminah Yunita Isriani. Saya salah satu pendamping sertifikasi halal dari LP3HEWI, yang mana di sini saya akan memberikan sosialisasi tentang pentingnya sertifikasi halal untuk UMKM. Di sini saya akan share materi yang berkaitan tentang pentingnya sosialisasi sertifikasi halal untuk UMKM. Oke, sebentar. Oke, eh, di sini kenapa kita perlu melakukan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM dan apa saja tujuannya serta kebermanfaatannya. Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014, Pasal 4, produk yang masuk beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal. Dan menurut PP nomor 42 tahun 2024 pasal 98, kenapa kewajiban bersertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil didasarkan atas pernyataan halal pelaku usaha mikro dan kecil. Di sini eh, ada peraturan yang mengatur tentang pentingnya UMKM melakukan sertifikasi halal. Dan di sini eh, saya akan menjelaskan banyak orang yang berstigma bahwa mengurus sertifikasi halal itu repot gitu. Sebenarnya lebih repot lagi bila harus menjelaskan dan meyakinkan ke semua pelanggan bahwa bahan baku dan proses pembuatan produk Anda itu halal dan belum tentu pelanggan yakin karena itu klaim sepihak dari Anda. Jadi di sini dengan adanya kita melakukan sertifikasi halal, kita tidak usah repot-repot menjelaskan kepada customer. Kita cukup menunjukkan logo bahwa ini sudah tersertifikasi halal, seperti itu. Dari data, ada 87,2% penduduk Muslim di Indonesia, yang mana itu kita sebagai orang Muslim kita diwajibkan mengkonsumsi sesuatu produk yang halal. Nah, eh, kadang kita sebagai customer juga merasa ketika memakan atau mengkonsumsi suatu makanan, kita biasanya melihat apakah produk itu sudah tersertifikasi halal atau belum. Dan untuk meningkatkan potensi market juga, kita mesti melampirkan sertifikasi halal. Gitu. Nah, ini eh, identitas atau yang diperlukan untuk mengurus sertifikasi halal. Yang mana meliputi tanda lahir, sertifikat tanah, BPKB, SIM, tanikah, paspor, KTP, dan ijazah. Nah, ketika kita sudah melakukan sertifikasi halal, maka kita akan memiliki sertifikat gitu kan, yang mana dikeluarkan dari BPJPH halal gitu kan, yang mana di sini eh, pelanggan akan melihatnya langsung merasa yakin, merasa nyaman, dan merasa senang. Dan bagi pengusaha, kepercayaan adalah hal utama dan mahal karena itulah sumber penghasilan berkelanjutan. Terus di sini bagaimana cara mengurus sertifikasi halal bagi eh, UMKM gitu kan. Syaratnya mudah gitu. Cukup KTP, jenis produknya, maksimal 10 varian, terus merek produk, foto tempat produksi, NIB, dan omset kurang dari 15 miliar. Itu sudah bisa melakukan sertifikasi halal ya. Berapa biaya mengurus sertifikasi halal gitu. Biayanya itu gratis 100%, ya kan. Kalau dilakukan eh, dengan pendamping halal, biayanya gratis 100%. Nah, sedangkan kalau misalkan pengen bayar ya sekitar 230. Apa saja jenis produk yang dapat fasilitasi sertifikasi halal gratis?
Nah, di sini ada 13 jenis produk makanan yang bisa dilakukan self-declare sertifikasi halal. Jadi kita bisa melakukan eh, sertifikasi halalnya secara mandiri ya. Yang mana meliputi olahan buah dan sayur, permen coklat, tepung, dan sereal, roti dan bakery, ikan dan olahan perikanan, telur dan olahannya, gula, madu dan pemanis, garam, rempah, saus, kecap, makanan ringan, siap santap, kedai makanan, kedai minuman, susu dan analognya, lemak, minyak, dan emulsi minyak, serta es untuk dimakan. Jadi ada 13 jenis produk yang kita bisa lakukan self-declare. Oke. Nah, yang selanjutnya ini adalah contoh produk-produk yang bisa dilakukan sertifikasi halal secara self-declare ya. Ada contoh kayak asinan, kayak eh, buah-buahan, seperti itu kita bisa langsung mensertifikasinya. Nih, contohnya juga ada pempek, makanan, otak-otak, dan sebagainya. Keripik, ini adalah contoh-contoh produk. Dan di sini selanjutnya yaitu ada 6 jenis produk minuman yang bisa dilakukan self declare. Salah satunya yaitu aneka minuman ringan non soda, kopi teh dan sari kacang, susu dan campuran susu, minuman tradisional dan jamu, produk jus buah dan sayuran, serta konsentrat buah dan sayuran. Ini adalah salah satu contohnya, bisa jus buah, es krim. Jadi Bapak Ibu yang memiliki usaha eh, yang berkaitan tentang minuman itu bisa dilakukan sertifikasi halal self declare. Dan ada 13 jenis warung makan yang bisa kita lakukan self declare. Yang pertama yaitu warung makan khas Sunda, warung soto ayam atau sapi, warung mie bakso ayam, warung makan gudeg, warung makan pecel lele, warung sate ayam dan kambing, warung makan nasi atau mie goreng, warung makan khas Timur Tengah, warung makan nasi kuning atau uduk, angkringan gerobak, warung makan Indomie atau Warmindo, warung makan Tegal atau warteg, dan warung nasi Padang seperti itu. Ini adalah salah satu eh, contohnya gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang memiliki berbagai macam usaha bisa melakukan self declare seperti itu. Berapa lama terbit sertifikasi halal gitu? Sertifikasi halal biasanya terbit antara 7 sampai 14 hari kerja dalam keadaan normal setelah pengajuan melalui si halal BPJPH. Apa resiko bila produk atau usaha tidak memiliki sertifikasi halal? Bila ada pelanggan atau kompetitor memviralkan bahwa produk usaha Anda tidak bersertifikasi halal, apakah akibat bagi usaha Anda? P3HEW siap mendampingi proses sertifikasi halal produk Anda secara gratis. Yuk, segera kita lakukan sertifikasi halal. Seperti itu. Baik, demikianlah sosialisasi yang dapat saya sampaikan. Bila nanti ada pertanyaan yang ingin disampaikan, boleh WhatsApp atau bertanya langsung kepada pendamping sertifikasi halal yang ada di lapangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.